minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTubiah yang sangat saya hormati dan tresnani, ini review yang kedua di panggung yang keberapa entah ini tadi. Saya agak kelupaan. Yang terang saya masih bersama Mas Ali, kata Mas Ali masih penasaran, belum lengkap katanya ilmunya tentang barang-barang lama atau barang-barang antik. Ngaten ya Mas Ali? Iya, Pak. Iya, nggak bosan toh? Boten saya seru kayak. Oh, ngaten. Apalagi yang mau ditanyakan ini? Nah, saya alhamdulillah kemarin waktu video kemarin tuh launching itu ya Pak, waktu udah di-upload. Iya. Ya. Alhamdulillah respon teman-teman saya tuh kayak kagum gitu ya Pak. Soalnya tuh di daerah Jakarta terutama ya itu kayak jarang ada namanya barang-barang antik gitu loh. Justru mereka tuh kayak norak gitu Pak ngeliatnya. Wah, kerennya ternyata barang-barang antik itu. Oh, gitu. katen. Iya. Terima kasih ya kalau ada apresiasi dari para milenial. Seharusnya semua benda-benda seni itu harus diapresiasi kan, baik orang-orang milenial maupun orang-orang yang tua seperti saya ini. Katen, Kemarin kan panggung yang kemarin sama panggung yang sekarang tuh udah berbeda itu. Nah, ya, sekarang betul. kan kayak barang-barangnya pun beda itu Pak. Saya pengen minta review dari Bapak tuh yang lebih detail lagi. Oh gitu. Boleh Mas. Kita mulai yang dari luar. Saya nggak usah duduk-duduk begini ya. Yeah. Okay. Begini. Ini kita dari luar. Dari luar ini memang ada. Ini tempat tidur Jawa. Oh, ini tempat tidur ya Pak? Tempat tidur. Bukan panggung ya Pak ya? Bukan. Ini tempat tidur. Terus kita sulap menjadi mimbar tausiah. Oh, iya. Terus isinya ya macam-macam. Yang pertama ini juga sebenarnya modifikasi ini. Ini sebenarnya dulu rancaan gong yang atasnya itu. Iya. Terus ini kita tempelkan jadi modif. Terus ini juga bukan aslinya. Ini kita tempelkan. Ini tapi lama. Karena kita tak tempelkan Garuda. Kenapa? Saya mencintai lambang ini sebagai negara Republik Indonesia, sebagai warga negara. Saya senang. Saya mencintai negara ini. Yang kedua, ini ada lampu 2. Ada lampu 2. Itu lampu belum antik itu Mas, masih lampu-lampu era tahun 70-an. Jadul gitu aja. Lampu jadul. Lampu jadul. Kalau ini sudah barang-barang lama di atas 50 tahun semua. Ini kelonthong sapi. Atau kelontongan ya, Pak? Kelontong. Oh. Bunyi. Oh iya. Kelontong. Yang kecil untuk domba, tapi yang gede untuk sapi. Tapi yang lebih gede lagi ada yang di dalam itu agak gede-gede. Itu ada yang gede lagi sekitar 60. Lebarnya itu luar biasa. Mungkin kalau sekarang tuh udah diganti lonceng gitu ya. Bukan ya, lah, lonceng kan kita untuk tempatan. Ini tetap kelonthong untuk binatang. Oh. Iya. Untuk binatang, bukan untuk anu. Nah, ini. Oh iya. Ini untuk binatang, bisa untuk kambing, bisa untuk lembu, bisa untuk kerbau. Oh, Dikala itu ada identitasnya ini. Sekarang kerbaunya nggak ada kelonthongnya. Nggak ada kelonthongnya. Terus ini ada lampu, kita masuk sedikit. Ayo kita masuk. Ini dulu meja ini. Meja ini juga kita berasal dari meja dari Blora. Ini meja ini bukan meja bagus. Maksudnya bentuknya, tetapi meja ini cuma meja primitif, satu kayu, bambu dan tebal-tebal semua. Tapi sekarang mungkin berat. Sekarang mungkin mau bikin juga agak susah ini. Bentuknya juga jadul banget. Ini ada apa itu ada tidak rata. Tidak rata. Juga one wood. One wood. Kelihatan klasiknya. Iya, klasiknya. Ini sebenarnya fungsinya bisa untuk gerobak. Ini kan bisa kita buka. Ini kita buka. Ini bisa untuk gerobak. Ini kan kotak. Untuk nyimpan barang-barang. Tapi bisa digunakan untuk meja juga. Kalau saya untuk meja, kalau untuk gerobak kan sudah untuk menyimpan beras atau nyimpan apa kan sudah tidak punya nilai fungsi. Terus ini saya peroleh juga dari Rongsok. Kadang-kadang saya juga senang di Rongsok. Ini ada PKK dari Jakarta Pusat ini. Kebetulan tadi jenengan nyebut Jakarta, ini kok kebetulan ada jadi bendera daripada apa itu PKK Jakarta Pusat, dan ini belum begitu lama, masih vintage. Terus ini kalau mesin ketik ini sudah lama sekali. Kalau anak-anak sekarang belum pernah merasakan main ketik dengan 10 jari. Iya. Sekarang pakainya laptop. Terus pakai macam-macam. Dulu itu ini era sebelum mesin ketik yang
yang putih itu loh Mas, Oh, iya. yang Brother, yang ini juga Brother, tapi ini malah mereknya Burox. Ini model lama banget ya, Pak, ya? Model lama. Sebelum itu tadi era-era tahun Berat, guys. era tahun-tahun 50-an Mas. Tahun 70 itu sudah yang putih itu ada Brother, ada apalagi itu Olympic. Nah, itu sudah era-era jadul. Nek modern sudah tidak. Terus kalau ini namanya ya aksesoris di gong. Bisa bunyi, ini kalau lengkap ya memang satu rancaan begitu. Tapi ini kan cuma pretelan potongan yang bisa kita sebagai pemanis aksesoris mimbar tausiah tadi. Jadi, kalau ini termasuk barang-barang masih kerajinan handicraft ini. Jadi handicraft, jadi belum masuk pada jadul karena untuk estetika. Berarti ini belum termasuk antik ya Pak ya? Belum. Jadi masih handicraft. Cuman kalau kekep lampunya ini sudah barang lama. Kekep lampu, ini lampu duduk. Oh iya. Lampu duduk. Cuma lampu duduknya saya dapatnya cuma kekepnya aja. Kekepnya. Ya biasa begitu, barang antik kan enggak bisa dapat utuh gitu. Itu, nanti dijodohkan. Iya. Namanya dijodohkan. Ini ada kekep, nanti ketemu bawahnya, itu nanti kita jodohkan jadi sebuah lampu duduk. Kadang-kadang ini kita paksakan kita jodohkan dengan lampu gantung juga bisa. Tergantung nanti dapatnya seperti apa. Cocoknya. Cocokkan. Jadi itu nanti namanya bukan antik original full, tetapi antik yang dijodohkan. Istilah ini memang mungkin dari saya sendiri itu. Saya sering ketemu gitu pengalaman yang sangat menarik. Itu saya sering dapat satu nanti gunanya untuk apa nggak tahu, satu lagi untuk apa nggak tahu, kita simpan dulu, nggak taunya itu nanti berjodoh sendiri-sendiri. Termasuk saya kadang-kadang dapat kursi satu, meja aja, nanti lama-lama malah jadi satu set itu ya. Satu set berjodoh istilahnya. Nah itu sering saya alami dan alhamdulillah bisa kita pakai sebagai. Jadi kalau saya barang satu itu ya masih semangat untuk mengumpulkan, tidak apa-apa. Nanti suatu saat hati pasti berjodoh. Seperti manusia lah. Kita ya, sering berjodoh begitu. Betul. Nah, moga-moga kita juga nanti bisa berjodoh dalam tanda petik dalam rangka memperkenalkan barang-barang nanti. Amin. Kalau ini namanya biok sapu Mas, ini biok sapu. Ini untuk apa ini fungsinya Pak? Vas bunga atau? Bukan ya untuk aksesoris saja. Kalau dulu untuk katanya tempat garam. Tempat garam, katanya begitu. Kalau itu ada kaca-kaca itu dulu untuk bahan-bahan kimia Mas. Oh, saya tadi mikir ya kayak kalau di film-film Cina kan buat dewa mabuk gitu. Gitu. Tempat kimia. Tempat arak maksudnya. Iya. Tempat arak itu betul. Untuk dewa mabuk itu tempat arak itu, tapi itu kan dari terakota atau dari keramik. Kalau ini kan dari kaca. Kalau kaca itu untuk penyimpanan bahan-bahan kimia karena rapat, bagus. Kalau kimia disimpan di tempat terakota kan kurang baik. Iya. Jadi kalau disimpan. Nah, ini kalau yang bawah yang di tengah itu. Nah, itu sudah itu terakota glasir, nggih. Ngaten. Terus yang paling belakang ini sebenarnya lengkapnya itu penyekat dulu, rono. Ada tiga. Tetapi ya tadi saya cerita dapat satu yang tengah ya enggak apa-apa. Dikumpul-kumpul ini. Kita kumpul aja nanti suatu saat berjodoh dengan yang sampingnya. Dapat banyak. Insya Allah gitu. Terus nanti itu juga ada ukiran-ukiran. Ukiran itu dulu pretelan juga dari tempat tidur. Jadi kira-kira ngaten dada nggak lengkap. Dan tertinggal lagi ini ada jam. Ini bisa dari kapal, nampaknya begitu. Mesinnya masih ada tapi sudah tidak berfungsi, tidak saya servis karena ini sebagai display only. Tapi suatu saat nanti bisa kita servis, nanti kita jalankan. Tapi lumayan kok. Bagus apa ini? Lumayan bagus. Bener-bener antik guys. Keren ini buat hiasan rumah ini. Untuk rumah itu lumayan baik. Itu yang di pojok itu, itu kan ada jam gandul. Iya. Jam kotak. Jam kotak tapi sudah nggak lengkap. Itu nanti juga sebagai pajangan aja. Hiasan itu. Hiasan. Cuma mesinnya masih ada. Suatu saat bisa diservis.
suatu saat. Karena kalau semua tak servis itu ya berabe nanti, deh. Biayanya double. Nanti begitu sudah laku, diminta oleh diservis, kita servis. Garansinya biasanya saya kalau jam-jam kotak begini garansinya hidup. Jadi transaksinya, maaf ini transaksinya itu nanti posisi hidup. Kalau nggak hidup kan nggak berfungsi jam itu. Lagi jam kotak begini ini, kalau mesinnya sudah nggak ada, bisa kita fungsikan sebagai lemari obat. Oh iya, bener. Lemari obat, nanti kita kasih rak. Ada contohnya itu, saya pernah bikin. Jadi saya pernah bikin kotak jam begini, saya pakai jadi lemari obat. Bisa multifungsi gitu ya Pak ya? Iya, kira-kira ngaten. Kita harus juga kreatif. Iya, benar. Itu memang bukan bukan kotak obat asli, tetapi kita modifikasi menjadi kotak obat yang bagus. Selain kotak obat ya bisa jadi untuk menyimpan macam-macam. Yang terang kan bisa diletakkan di kamar, ruang-ruang yang agak privasi. Segini kan nggak terlalu besar. Benar. Nggak terlalu besar. Ngaten, Mas Ali. Jadi ini sekarang sekilas saya bisa mereview. Yang terang ini tempat tidur ini itu ada sisinya 3, 1, 2 ini 3. Ini juga satu kayu. Sisinya ini satu kayu. Satu kayu juga untuk supaya orang nggak gelundung gitu loh, nggak gelundung kalau tidur. Nah, ini ada sejarahnya dikit ini. Ini waktu saya pernah isolasi waktu pandemi ini, itu saya tidurnya di sini karena saya tidak tidur di rumah induk tapi tidur di galeri. Terus saya tidur di sini sampai kira-kira 10 hari. Ini ada riwayatnya ini. Jadi saya nggak pakai kasur, cuma pakai bantal. Terus ini ada mejanya saya pakai untuk baca. Ya itu saya memang tinggal di sini. Nggak taunya alhamdulillah tes swab saya baik. Jadi saya sudah tidak menyelesaikan sampai 20 hari, cuma 10 hari. Jadi itu di tidur ini. Tempat tidur yang nampaknya begini, waduh, masih memungkinkan, masih kokoh, masih kuat dan fantastis kalau tidur di sini. Rasakan ya. Ninja. Napa malih kelihatannya sudah agak cukup. Lah ini coba tarik Mas, tarik. Nah, ini sebenarnya tempat pot bunga yang terbuat dari kayu. Ini sudah bukan primitifan, ini sudah milik orang-orang kota. Milik orang-orang kota, sudah modelnya sudah Eropanan. Bukan. Kalau ini kan asli dari kampung-kampung, primitif modelnya. Ini kalau ini dari orang kota. Tempat tidurnya juga masih primitif ini. Hasilnya masih primitif. Primitif kan lebih kampung dan lebih tuanya belum tentu. Sing Eropa juga tua juga banyak. Kalau sekarang kasur tuh pakai bed cover. Kira-kira katen lah. Ini kemarin saya isolasi di sini nggak pakai kasur, cuma kayu begini. Nggak sakit ini Pak ya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah karena ada fantastisnya itu loh. Sampai 10 hari saya masih tahan di sini, tapi karena sudah ada keputusan saya negatif, akhirnya saya tidak tidur di sini. Jadi ini mimbar yang lain. Ngaten. Masih bisa nanti dilanjutkan ke review yang lain kira-kira? Bisa ya. Oh, ngaten. Iya. Nggak bosan ya? Boten, saya tuh kayak bener-bener tertarik sama dunia-dunia kayak gini. Ngaten, Mas, ini kan saya juga sudah capek. Sudah kesel, nanti lain waktu enggak apa-apa. Monggo nanti enggak bosan. Kira-kira enggak bosan kita nanti mereview yang terang biar teman-teman juga ada apresiasi ke sana. Apresiasi. Karena barang-barang ini kalau enggak kita rawat ya bisa musnah, bisa hilang. Bisa hilang. Saestu itu. Tapi bisa kan merawat itu bisa juga dijual belikan, bisa kita simpan sebagai benda-benda, itu bisa. Oke, jadi yang terang tidak kita rusak. Iya, benar. Kita tidak rusak, kita lestarikan dengan proses yang macam-macam. Oke, ngaten? Ya, siap. Oh iya, nanti suatu saat kita sambung kembali nggih. Saya sudah capek. Yeah. Maklum 60. Ada jenengan masih berapa umurnya? Saya baru 18. 18. Pak Cecep udah 60 tuh masih sehat bugar itu ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya bener. Terima kasih. Saya sudah pensiun 2 tahun. Jadi begitu pensiun saya sudah kelihatannya nyaman saya untuk
mengelola channel Rumah Antik Mendunia dan Yuk Ngaji di Rumah Channel Antik. Ngaten, nggih? Sebelumnya saya minta terima kasih banyak ya Pak udah mau nerangin ke saya yang masih Iya. awam tentang dunia antik gitu ya. Iya. Terima kasih banyak buat Pak Cecep. Oke, sama-sama Mas Ali ya. Kalau penjenengan senang, saya pun juga lebih senang. Alhamdulillah. Lebih senang. Saestu ada anak-anak muda begitu sudah berkucir masih senang barang antik. Nah, ini agak keren. Nanti moga-moga nanti masih ada kesempatan lain Mas Ali, kita bisa ngobrol kembali di panggung-panggung yang lain. Bisa Siap. di indoornya, bisa di outdoornya. Ngaten? Boleh Pak ya? Jangan Iya. kapok ya Pak kalau saya sering-sering datang untuk menanyakan barang-barang antik di rumah Bapak ini. Ya, semoga tidak Mas, semoga tidak. Saya juga senang penjenengan terus datang mengapresiasi barang-barang kami, mengapresiasi karya-karya kami bersama para kru di Rumah Antik. Saestu suatu saat nanti kita ketemu lagi, nanti di panggung-panggung mimbar tausiah yang lain, bisa Siap. di indoor, bisa di outdoor. Suatu saat nanti edisi yang outdoor juga ada nanti. Ngaten nggih? Siap. Mas Ali, terima kasih banyak apresiasinya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Para YouTuber semuanya, setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Ali, Mbak Menawi juga tidak kita perpanjang lebarkan. Yang terang, para YouTuber semuanya bisa like, subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya pada kolega-kolega panjenengan semuanya. Ini bentuk apresiasi Anda terhadap barang-barang seni yang bisa bernilai untuk dakwah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Akhirnya, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.